PPATK telah mengirimkan laporan transaksi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada 2012 silam. Hasil dari analisis PPATK menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ditemukan pula harta Rafael seperti mobil mewah yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam LHKPN. Lalu apa tindak lanjut KPK terkait hal ini? Kita akan berbincang langsung dengan Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Mariati. Selamat malam, Mbak Ipi. Malam, Mbak Caca. Mbak Ipi, laporan temuan yang diberikan PPATK pada 2012 lalu dalam bentuk apa ya? Apakah sudah dalam bentuk hasil yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPK atau memang perlu adanya lanjutan dari laporan yang diberikan PPATK ini sehingga tidak bisa langsung ditindaklanjuti? Ya, Mbak Caca, sebelum ke sana mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwa yang pertama adalah bahwa KPK kami memastikan begitu ya, menerima informasi ataupun data dari pihak manapun begitu ya, baik instansi ataupun masyarakat yang memiliki kaitan ataupun relevansi dengan tugas pokok dan fungsinya KPK, tentu kami akan tindak lanjuti. Jadi itu yang pertama, kami pastikan bahwa semua informasi ataupun data yang disampaikan kepada KPK kami tindak lanjuti. Terkait dengan informasi ataupun data yang disampaikan oleh PPATK, kami konfirmasi bahwa memang kami menerima informasi tersebut begitu ya, dan apa bentuknya, yaitu LHA begitu ya. Nah, namun perlu kami sampaikan LHA itu adalah informasi intelijen yang sifatnya sebetulnya adalah rahasia. Jadi saya kira mungkin saya cukup menyampaikan sampai di sana bahwa informasi itu tentunya sudah kami tindak lanjuti begitu, Mbak Caca. Kemudian dari tindak lanjut atas LH tersebut, sudahkah ada kemudian komunikasi lebih lanjut kepada instansi terkait yang berhubungan dengan hasil dari LHA atas tindak lanjut yang dilakukan oleh KPK, Mbak? Ya, tentu KPK di dalam melaksanakan tugasnya akan melakukan koordinasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Jadi apakah kemudian dengan kementerian atau lembaga terkait tentu juga akan pasti KPK lakukan begitu ya. Tetapi begini, yang ingin saya sampaikan karena hari ini kita membahas tentang LHKPN, Mbak Caca, saya ingin sampaikan begitu ya, bahwa ada mekanisme pemeriksaan yang juga bisa dilakukan oleh LHKPN gitu, oleh teman-teman dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi 2 pemeriksaan. Nah, 2 pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan yang sifatnya administratif yang tentu kami berlakukan kepada semua LHKPN yang disampaikan kepada KPK, dan yang kedua adalah LHKPN yang sifatnya pemeriksaannya substantif begitu ya. Jadi ini lebih kepada menelusuri kebenaran daftar harta yang disampaikan oleh para penyelenggara negara. Nah, ini yang kemudian kami melakukan penelusuran kepada instansi-instansi terkait tentang kebenaran gitu ya, terkait dengan kepemilikan tersebut, tentang jumlahnya, nilainya, dan lain sebagainya. Apakah semua sudah dilaporkan atau belum? Karena misalnya ketika kami lakukan konfirmasi begitu ya kepada instansi terkait, misalnya kami menemukan ada daftar harta lainnya yang belum disampaikan, maka kemudian yang dapat kami lakukan adalah kami akan memberitahukan kepada penyelenggara terkait untuk kemudian memperbaiki LHKPN-nya dan melengkapinya dengan data yang benar begitu. Dan ini biasanya memang kami sampaikan tidak hanya kepada penyelenggara negara tetapi juga melalui instansi, karena biasanya akan ada tim pengelola LHKPN di setiap instansi. Jadi kalau dalam konteks LHKPN, pemeriksaan LHKPN begitu ya, jadi kami pasti lakukan koordinasi kepada kementerian lembaga terkait. Itu yang kami lakukan. Saya konfirmasi Mbak terkait dengan LHA tadi sebenarnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh KPK dan juga tindak lanjut tersebut sudah dikomunikasikan dengan instansi terkait sehingga apa yang dikatakan di media mengenai belum ada tindak lanjut itu tidak benar ya Mbak ya. Itu konfirmasi pertama. Dan yang kedua mengenai LHKPN, karena memang ditemukan LHKPN Rafael Alun ini ada beberapa aset kendaraan yang ternyata tidak ada di dalam LHKPN dan ini akan dilakukan pemeriksaan substantif. Benar demikiankah Mbak?
Ya, Mbak Caca, kalau terkait dengan mungkin yang ramai diperbincangkan adalah terkait dengan kepemilikan kendaraan berupa mobil Rubicon, mungkin begitu ya. Ini perlu kami sampaikan. Jadi kalau berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, Mbak Caca, mobil Rubicon tersebut sesungguhnya dengan nomor polisi yang asli itu adalah kalau menurut kepolisian yaitu B2571PBP. Dan dari hasil penelusuran kami dapati bahwa mobil tersebut atas nama orang lain. Jadi bukan atas nama PN yang bersangkutan ataupun atas nama keluarga. Dalam hal ini pasangan atau anak begitu ya. Karena LHKPN itu menetapkan bahwa harta kekayaan yang dilaporkan adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara, kemudian oleh pasangan, atau oleh anak yang masih berada dalam tanggungan. Nah, karena harta tersebut belum atau tidak atas nama yang bersangkutan ataupun atas nama keluarga inti tadi, maka memang harta tersebut tidak tercantum di dalam LHKPN yang bersangkutan. Jadinya tidak tercantum karena bukan atas nama. Apakah itu sebuah kejanggalan, Mbak? Apakah ada tindak lanjut oleh KPK mengenai profiling dari Rafael sendiri dengan aset-aset yang dimilikinya namun tidak sesuai dengan nama Rafael? Adakah bisa dilakukan pengusutan, Mbak? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa memang berdasarkan pasal 1 angka 7 dari peraturan komisi nomor 2 tahun 2020 bahwa harta kekayaan yang dilaporkan itu adalah harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang berada dalam tanggungan. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa ternyata mobil tersebut bukan atas nama yang bersangkutan ataupun atas nama pasangan ataupun atas nama anak dalam tanggungan begitu ya. Kemudian apa yang KPK lakukan? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, KPK dapat melakukan pemeriksaan substantif begitu ya, untuk kemudian menelusuri setiap informasi atas daftar harta yang disampaikan kepada KPK dengan melakukan penelusuran secara elektronik kepada instansi-instansi terkait. Terkait dengan kepemilikan kendaraan ini misalnya, KPK dapat menghubungi Dispenda, dapat juga menghubungi Samsat misalnya dan lain sebagainya untuk mengkonfirmasi tentang hal tersebut. Termasuk tadi hasil penelusuran kami itu adalah yang kami telah lakukan setelah kami menghubungi begitu ya atau berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalnya nanti terkait dengan aset tanah dan bangunan, KPK juga dapat kemudian melakukan penelusuran secara elektronik dengan BPN. Demikian juga misalnya terkait dengan transaksi keuangan, maka KPK dapat melakukan penelusuran kepada lembaga perbankan dan seterusnya. Jadi ini bagian dari proses KPK melakukan pemeriksaan begitu. Nah, jika dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ada beberapa informasi yang kemudian perlu ditelusuri lebih lanjut, perlu dipertanyakan misalnya, maka kami juga dapat melakukan yang namanya proses klarifikasi. Kami dapat memanggil penyelenggara negara terkait untuk mengkonfirmasi tentang apa yang menjadi pertama daftar harta yang disampaikan dan kemudian apa yang menjadi temuan kami misalnya dari hasil koordinasi kepada instansi-instansi terkait tadi. Apakah kemudian proses klarifikasi ini akan dilakukan, Mbak, terhadap Rafael Alun? Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan memang dalam waktu dekat ini kami akan melakukan proses klarifikasi tersebut. Jadi akan ada pemanggilan ya, Mbak, terhadap Rafael Alun ke KPK untuk pemeriksaan substantif atas aset-aset yang dimiliki. Iya, teknisnya nanti pemeriksaan seperti apa tentu kami akan informasikan kembali kepada rekan-rekan. Kemudian untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian LHKPN Rafael tersebut kan akan dilakukan pemeriksaan substantif. Namun Rafael ini kan telah dicopot dari jabatannya dan juga sudah mengatakan mengundurkan diri. Apakah ini akan mempengaruhi proses tersebut, Mbak? Ya, Mbak Caca, saya kira kita tidak boleh lupa pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu khususnya pada pasal 5 ayat 3 di sana disebutkan begitu ya bahwa setiap penyelenggara negara itu memiliki kewajiban yaitu untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Jadi saya kira itu tidak akan menjadi hambatan begitu ya. Jadi tidak akan bisa beralasan sudah dicopot dan sudah tidak menjabat, itu tidak bisa ya, Mbak ya?
Ketentuan undang-undangnya menyatakan demikian, Mbak Caca. Baik, kita akan terus membantu ikut mengawal terus ya Mbak mengenai kasus Rafael Alun ini. Terima kasih juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Mariati telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.